Halo, assalamualaikum, masih bersama Jeffrey di channel Jeffrey Rock. Ini mainan yang dulu pernah review ya. Ini Toy Gun FN 1911. Ini saya sih yakin ya 100% ini yang merek XY nih. Cuman kalau si yang punyanya ini bro di Bogor ya, beli itu dia udah langsung dapat hard case kayak begini nih tuh. Jadi box XY nya udah nggak tahu kemana, apa emang dari sananya udah kayak begini gitu. Jadi ini ceritanya dia sudah pernah, oh jadi pas dia beli ininya nih. Nah, convert kitnya tuh, convert kit Colt 1911 ya. Isinya begini-ginian lah, pokoknya perintilan buatan 3D print. Ini buatannya 3D print nih. 3D print itu kayak begini bentuknya. Tapi nggak saya pakai ya, jadi ini cuman saya liatin aja gitu. Jadi kalau buat temen-temen yang pengen tahu, nah dia 3D print tuh bahannya tuh, kelihatan tuh kayak layer-layernya tuh. Semua bahannya ini 3D print. Nah jadi dia udah beli convert kit, dia nggak bisa pasang, dikirim ke salah satu tuner, saya juga nggak kenal, nggak bisa, akhirnya baru dikirim ke sini. Nah jadi yang saya dapat itu dia udah bekas dilem di sini ya. Nih, jadi mungkin konsep convert kit itu matahin ini ya, dipatahin ininya, terus di sininya juga dilem tuh, ada bekas lem. Saya terimanya udah kayak gini ya. Ini udah nggak saya apa-apain ya. Ini juga udah dilem dari sononya nih gitu ininya. Nah kalau jadi apa namanya, metode convert dan upgrade orang itu dia beda-beda ya. Kalau saya sih ini nggak saya patahin ya. Ini sirip ininya nggak saya patahin, ini juga nggak saya lem apa-apaan gitu loh. Ini ya, tuh nggak saya lem apa-apaan tuh. Ini ada bekas lem orang yang lama nih. Nah dia nggak bisa, baru dikirim ke sini. Ini ini saya dapat juga udah lecet-lecet kayak begini gitu loh. Baret-baretnya udah banyak banget. Nah terus ini udah jadi. Nah ini saya pakai pernya yang pendek, saya nggak mau per yang panjang. Per nggak nyampe 7 cm tuh. Ini 6,5 kayaknya nih, 6,5an, 6,5 lebih dikit lah, anggaplah 6,5 cm ya. Kenapa saya nggak mau pakai panjang? Nah jadi kita kalau misalnya dalam mengupgrade atau mengupgrade lah kalau dalam per itu ya, kita lihat jarak main pernya nih. Nah ini jarak main pernya pendek banget tuh. Kalau saya pakai per keras yang ada nanti malah ngerusak gitu. Ini jarak main per itu nih. Ini jadi kalau misalnya ini udah dipasang, ini spring gate nya, nah dia tambah pendek lagi tuh. Jadi jarak main pernya itu pendek banget, cuma segini. Nah, ini kan dia sampai sini ya. Nah, segini nih. Hampir 6 sentian, nggak nyampe 6 senti itu jarak main pernya, maju mundur pernya. Nah, kalau dipakein per keras yang ada bakal nggak awet. Makanya saya pakai per yang pendek juga ini. Per bawaannya aja lebih panjang daripada ini. Nah, ini saya pakein. Bentar. Nah, ini pasang spring gate-nya. Nah jadi dia pas begitu dipasang aja dia belum neken nih pernya, jadi nggak terlalu neken banget lah gitu. Kita jaga keawetannya juga ya, karena unit-unit kayak gini kan spare partnya susah ya. Kalau misalnya nanti pistonnya patah atau mungkin spring gate rusak atau mungkin seal setnya, nggak bakalan nemu spare partnya lagi gitu. Mungkin harus diakalin atau gimana. Oke, sebelum kita tes ini ya, ini silikon oil dipakein di sini nih supaya nggak terkikis, nggak kemakan sama seal setnya. Karena apa? Seal setnya itu dia metal nih tuh, seal setnya metal. Jadi kalau nggak sering-sering diminyakin, nggak bakalan lama plastiknya itu bakalan kalah, polimernya bakalan kalah sama seal set metalnya ini. Oke, kita tes dipakai per pendek aja. Kalau dapat fps nya udah di atas 280-an pakai 0,12 aja itu udah bagus. Jadi
jangan terlalu maksain lah gitu, jangan terlalu maksain unit gitu, intinya sih itu aja. Ini saya pasang lagi pinnya. Nah, udah. Oke, ini dia bentuknya kalau udah terpasang. Bentuknya emang cakep ya, klasik, ikonik banget ini 1911 ini. Ini apa sih namanya ya? Markingnya ya rapi banget. Udah pernah saya bahas dulu sih ya. Tuh yang di sini Tokyo Marui, tapi ini mah buatan Cina ya, bukan Marui asli. Kalau Marui asli ada di video saya yang sebelumnya tuh. Nah, ini buat locknya. Nah, kalau misalnya yang asli itu dia untuk ngelock, dia diginin dulu baru dinaikin gitu. Nah, cuman kalau misalnya dia model spring, dia mau dinaikin kapan aja bisa. Terus ininya nggak main juga, jadi aksesoris saja. Oke, kita tes pakai BB 012 dulu deh, 012 berapa kali. Sekaligus untuk cara mainnya nih ya, buat bro di Bogor. Nanti saya kirim juga nih link videonya. Jatuh. Nah, ini saya masukin 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ini ada 7 nih. Masukin dari situ. Nah, begitu masukin agak digentaknya sedikit gini nggak apa-apa, supaya BB-nya maju ke depan. Ini kalau port kita nggak kepake ya. Kayak kita tes ini pakai BB 012 CEC. Nah, kalau misalnya nggak masuk begitu, karena dia kan chambernya udah bekas di iniin juga sama sebelumnya ya, sama tuner yang sebelumnya. Jadi emang, nah agak dikagetin sedikit sama dorong ke belakangnya tuh, agak sedikit di kebelakangin sedikit lah, dia pasti keluar. Nggak kelihatan. Nah. Ini 012 ya. 288 ini udah bagus ya. 288 ini karena bisa aja pakai pel keras lagi tapi nggak awet, mendingan segini aja udah. 289 293 296. Nah, ini slide lock habis. Kalau slide lock ini dia harusnya masih nembak satu ya. 292 29 sekian lumayan lah. Nanti kalau misalnya udah slide lock berarti udah habis, yang dikokang lagi, keluarin mag. Nah, dia nanti akan ada sisa satu di sini, satu lagi nanti di sini. Jadi ini dikeluarin magnya, ini ditarik setengah. Nah, keluar satu lagi. Sekarang kita tes pakai 020. Ini 020 CEC juga. Masukinnya sama ya begini. Ini ada hop up-nya ya. Jadi kalau untuk range-nya ya, range-nya itu jarak tembaknya itu jauh lah. Karena dia pakai hop up. Nanti kalau misalnya udah sering dimainin, sering dibersihin aja inbarnya gitu. Biasanya dia nanti udah banyak minyak-minyak jadi kurang bagus. Oke, kita tes ini BB020. $223. 222 223 stabil banget ya. 222 kayaknya masih ada satu nih. Nah, kan habis 120. Kita lihat. Ini yang 020 tadi ya, 220, 22, 222, 223, 222, 223 stabil banget. Terus 012-nya itu di 290-an lah rata-rata, karena ini 288, 289, 293, 290 lebih lah. Ya kalau dibulat-bulatin ya hampir 300 lah gitu. Tapi saya nggak mau pakai per yang gede, yang panjang, jadi segini udah cukup. Untuk ngokangnya juga ya, kalau misalnya nggak biasa di sini aja nggak apa-apa di depan. Nah, terus untuk cara kokang yang enak itu, ini lebih berfungsi untuk nahan. Jadi yang kanan ini yang dorong gitu. Saya lepas dulu mag-nya. Nah, ini keluar satu lagi di sini saya lupa. Nah, itu satu lagi. Jadi ini udah kosong. Nah, jadi ini pegang, ini pegang nahan, yang kiri, yang kanan
yang ngedorong. Jadi ini nahan aja nih. Nah, yang ngedorong yang ini nih, yang kanan gitu. Jadi walaupun berat juga lebih enak gitu. Nah, dibandingin ini yang narik, karena cuma tergantung ya, kalau misalnya kidal ya dibalik berarti. Cuman kalau misalnya rata-rata kanan, tangannya yang dominan, kanan yang dorong. Oke, kita gitu aja cara mainnya sama review singkat aja ya. Ini karena udah pernah di apa ya? Udah pernah di review juga. Ini FPS segini sih tembak cutting deck saya jamin deh, saya jamin pecah juga. FPS di atas 200. Kalau 020-nya di atas 200 cutting deck saya jamin pecah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.